Assalamualaikum teman-teman. Selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mengajak teman-teman itu untuk merasakan sendiri ya bahwa Anda itu sudah sehat. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang penasaran apakah sekarang kita itu sudah sehat atau belum? Tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa merasakannya sendiri bahwa Anda itu sekarang sudah sehat. Nah, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan ini itunya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Kenapa di season kali ini saya share hal seperti itu ya, mengajak teman-teman itu untuk merasakan sendiri gitu teman-teman ya, bahwa Anda itu sekarang sudah sehat gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada kalanya sering mengalami kebingungan teman-teman ya. Jadi bingung dengan diri kita sendiri gitu teman-teman ya. Kita itu sekarang tuh udah sehat atau belum ya? Nah, itu teman-teman ya. Kalau dilihat dari aktivitas, sekarang sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa bekerja gitu teman-teman, tetapi masih mengalami banyak sekali sensasi. Dan hal seperti itu teman-teman ya, kadang membuat kita itu bingung teman-teman ya. Ini sekarang gue tuh sekarang udah sehat atau belum? Sekarang itu sudah sembuh total atau belum? Nah, selalu saja seperti itu. Nah, itu teman-teman. Nah, makanya di season kali ini saya akan mengajak hal seperti itu teman-teman ya, untuk menanamkan dalam pikiran kalian bahwa kalian itu sekarang itu sudah sehat. Nah, itu teman-teman ya, kenapa saya selalu menanamkan dalam pikiran kalian itu kalian sudah sehat gitu teman-teman ya. Karena untuk gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, orang yang terkena asam itu kehidupannya itu selalu terpengaruh dengan pola pikir yang negatif teman-teman ya. Ada mental yang terganggu di sana, ada pola pikir di sana yang terganggu. Nah, itu teman-teman ya, sehingga menimbulkan keraguan-keraguan yang membuat kita bingung. Nah, itu teman-teman ya, kurang percaya diri gitu teman-teman ya. Kita itu sekarang sudah sehat atau belum? Selalu saja seperti itu. Itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu teman-teman ya, kalau seandainya kalian pengen tahu jawabannya, sebetulnya jawabannya itu ada dalam diri kalian masing-masing teman-teman ya. Coba saja rasakan sendiri gitu teman-teman ya. Ini sekarang nih saya sudah sehat nih, sudah bisa bekerja dengan apa ya, dengan sempurna misalkan seperti itu. Tetapi ada sensasi sedikit-sedikit, sebetulnya itu merupakan hal yang sangat wajar gitu teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis,
kalau dianya sendiri gitu teman-teman ya, selalu berpikir tentang apa ya, merasa sakit gitu teman-teman ya, yang hadir justru kalian itu akan pasti selalu merasa belum sembuh teman-teman ya, jadi kurang percaya diri teman-teman. Tetapi kalau orangnya berpikirnya itu bahwa saya sudah sehat sekarang, saya sudah sembuh teman-teman ya. Jadi ketika selalu berpikir seperti itu, maka orang tersebut akan selalu merasakan bahwa kita itu sekarang sudah sembuh. Nah itu teman-teman ya, kenapa untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis bisa seperti itu teman-teman. Karena kembali lagi ya, orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, ruang lingkupnya itu selalu dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran negatif. Nah itu teman-teman ya, karena trauma dulu gitu teman-teman ya, seolah-olah kita itu seperti mau matinya. Akhirnya perasaan dan pemikiran kita itu tambah sensitif teman-teman. Jadi ketika kita merasakan tidak nyaman sedikit saja, kita itu selalu merasa bahwa kita itu masih sakit gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu waktu di kesembuhan 95% lah, 95% gitu teman-teman. Jadi ketika di 95% itu kurang percaya diri itu lebih dominan menguasai kehidupan kita gitu teman-teman, yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Makanya ketika waktu itu saya selalu mencoba menanamkan dalam pikiran itu, saya sekarang sudah sembuh, saya sekarang sudah sehat gitu teman-teman. Dan ketika selalu berpikir seperti itu ya, berimajinasi seperti itu, berpikir bahwa saya itu sekarang sudah sembuh karena memang pada dasarnya sudah sembuh gitu teman-teman ya. Dan akhirnya ya kita itu merasakan ya kita sudah sembuh. Nah itu teman-teman ya, itu dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis di awal-awal kesembuhan itu menjelang 95% teman-teman ya. Dan ketika selalu berpikir seperti itu, kita itu sembuh, kita itu sudah sehat gitu teman-teman ya, justru yang hadir itu perasaan kita itu nyaman, bahagia teman-teman ya. Karena ya ketika sembuh, ketika sehat ya bahagia teman-teman ya. Jujur itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Namun memang ada kalanya ketika saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis, pemikiran-pemikiran kita tentang kita belum sehat itu lebih menguasai pemikiran kita teman-teman. Jadi kadang apalagi terasanya itu ketika duduk sendirian seperti ini ya, duduk sendirian seperti ini, tidak ada teman gitu teman-teman ya, tidak ada orang yang buat mengalihkan pola pikir kita ke arah-arah negatif gitu teman-teman ya. Jadi lebih dominan terlalu merasa-rasakan gitu teman-teman, yang meratapi nasib kita nih sekarang masih sakit nih, kita nih sekarang masih sakit nih. Nah itu teman-teman ya, padahal ketika dikaji dari perilaku kita teman-teman ya, kita makan udah bebas misalkan gitu teman-teman, jalan-jalan sudah bisa, bekerja sudah bisa gitu teman-teman ya, bercanda-bercanda dengan keluarga sudah bisa. Tetapi kadang ketika lagi duduk sendiri seperti ini, kadang lebih dominan menguasai ya, pola pikir negatif itu lebih dominan menguasai pola pikir kita teman-teman. Jadi seolah-olah kita itu masih masih mengalami sedang sakit teman-teman ya, padahal justru dia itu sekarang sudah sehat. Nah itu teman-teman, sudah sehat, sudah sembuh teman-teman ya, sebetulnya seperti itu. Itu yang saya rasakan dulu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Adapun sensasi-sensasi yang hadir ya, kayak macam pegal-pegal nggak jelas walaupun sedikit gitu teman-teman, kemudian ada rasa lemah, letih, lesu, padahal itu sebetulnya bukan dari medisnya teman-teman ya. Ketika diambang 95% itu memang seperti itu ya yang saya rasakan, bukan dari medisnya tetapi itu dari mental teman-teman ya. Karena ketika kita merasa kurang percaya diri itu ya, merasa kurang percaya diri gitu teman-teman ya, terhadap kesembuhan, terhadap hal apapun gitu, aktivitas apapun masih kurang percaya diri, justru itu dari mental teman-teman. Mental kita itu belum kembali 100%, dan ketika mental kita terganggu itu yang namanya lemah, letih, lesu itu pasti hadir. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya gitu saat terkena gangguan asam lambung dan ascites psikosomatis. Nah makanya ketika kepikiran ke sana nih, gue nih sekarang udah sembuh nih, udah sehat nih, tapi kenapa nih masih mengalami lemah, letih, lesu, kemudian ada kurang percaya diri. Nah kemudian ketika memahami ini dari mental, makanya waktu itu saya teriak bangkit, mencoba bangkit teman-teman ya. Oh berarti ini gue butuh bangkit nih. Dan ketika dipaksakan, gue sembuh, gue sehat gitu teman-teman. Dan ketika mau melakukan apapun bisa, karena memang pada dasarnya kita bisa. Nah itu teman-teman, itu yang saya rasakan teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu ya, kurang percaya diri gitu teman-teman ya, mengalami kebingungan,
gua nih sekarang nih udah sembuh belum ya? Tetapi kalau misalkan dikatakan sudah sembuh, kok sensasi ada juga gitu yang hadir ya, lemah, letih, lesu, masih agak kelayangan sedikit gitu teman-teman ya. Kalau misalnya dikatakan sembuh, kok itu masih hadir gitu teman-teman ya. Tetapi kok sekarang nih gue nih sudah bisa beraktivitas gitu teman-teman, sudah bisa bekerja gitu teman-teman ya, ya berarti Anda sudah sembuh gitu teman-teman ya. Itu sepengalaman saya dulu gitu teman-teman. Nah, makanya memang sungguh membingungkan sih sebetulnya teman-teman ya, ketika saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Jujur sepengalaman saya gitu teman-teman, saya nggak berani berbohong karena memang setiap orang juga pasti mengalami hal seperti itu gitu teman-teman ya. Untuk gangguan asam itu memang kadang kalau misalkan kitanya belum memahami gitu teman-teman ya, kadang membingungkan juga teman-teman ya. Dia termasuk di sensasi seperti itu ya, merasa sudah sembuh tapi kok ini masih merasa belum membaik. Nah itu teman-teman, dikatakan belum membaik, kok ini sekarang saya tuh udah merasa bagaikan sudah sembuh. Nah itu teman-teman ya, ada kalanya memang seperti itu gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian merasakan seperti itu ya, kalian harus bisa merasakannya sendiri gitu teman-teman ya, bukan minta penilaian dari orang lain. Karena ketika meminta penilaian dari orang lain itu di awal-awal juga kalian tuh sudah dikatakan kalian sehat, kalian sembuh gitu teman-teman ya. Ketika sensasi hadir, pergi ke dokter, Bapak itu sehat, nggak apa-apa. Pak, saya itu sekarang sedang sakit. Kan gitu teman-teman ya. Nah makanya ketika kalian mengalami sensasi seperti itu, jangan meminta penilaian dari orang lain teman-teman ya. Rasakan sendiri teman-teman ya. Kalau misalnya kalian sudah bisa beraktivitas, bisa bercanda, kemudian bisa jalan-jalan, bisa menikmati lingkungan, bisa menikmati apapun gitu teman-teman ya, ya itu sudah sembuh total gitu teman-teman. Berpikir logika saja, berpikir logik saja. Orang sehat kan bisa jalan-jalan, orang sehat kan bisa bekerja, orang sehat bisa apa ya, bisa bercanda dengan orang lain gitu teman-teman ya. Adapun hal yang lain-lain itu dari pola pikir saja. Nah itu teman-teman, makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis nih, pola pikirnya itu jujur ya, sepengalaman saya itu pikiran negatif itu selalu menguasai pola pikir kita teman-teman. Jadi kita itu kadang ketika saya ini sehat, tapi ketika merasakan sensasi sedikit langsung pemikirannya itu ke arah-arah M ya, ke arah-arah kematian. Jadi sehingga menimbulkan kurang percaya dirinya itu semakin turun teman-teman ya. Nah itu makanya yang harus dilawan itu, yang harus dibina itu kepercayaan diri kalian teman-teman ya. Itu yang saya rasakan dulu gitu teman-teman. Dan ketika kepercayaan diri kita itu semakin tumbuh gitu teman-teman ya, kemudian lahir rasa cuek gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada rasa menderita sedikit, masa ada orang hidup itu pasti untuk penderitaan itu pasti ada teman-teman ya. Tidak akan mungkin orang hidup itu hidupnya itu selalu menyenangkan setiap hari teman-teman, selalu enak setiap hari, tidak mungkin teman-teman ya. Sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kemudian dibandingkan dengan sebelum terkena gangguan asam itu, memang seperti itu. Toh dulu juga sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita mendapatkan penderitaan sering teman-teman ya. Nah itu teman-teman, kita mengalami sakit sering gitu teman-teman. Nah tetapi sekarang saat terkena gangguan asam, kok sekarang itu kita menderita sedikit saja gitu teman-teman ya, kita itu selalu sewot ya, pola pikir kita itu selalu sewot gitu teman-teman ya, berpikir yang aneh-aneh, selalu mengingat tentang kematian. Nah itu teman-teman, nah itu makanya harus bisa disadari ya, harus bisa diterima juga bahwa mental kalian sekarang itu lebih dominan terganggu. Nah itu teman-teman ya, walaupun jujur ya, sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam itu, ketika dikatakan atau di tag bahwa mental Anda itu terkena, kadang suka mengelak dan kadang suka marah gitu teman-teman. Mental dari mana? Gua itu mental nggak terganggu. Sok lu ngajak berantem sama gua berani. Bilangnya seperti itu. Tetapi ketika ada sakit perut sedikit, diem aja gitu. Aduh, mau mati nih kayak ini nih. Padahal bukan. Nah itu teman-teman ya, itu terganggunya mental untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, selalu mengelak dengan hal apapun tanpa disadari gitu teman-teman ya. Dikatakan stres saja tidak mau gitu teman-teman ya, padahal ketika dirasakan gitu teman-teman ya, tanpa disadari kita itu stres dengan gangguan-gangguan yang selalu hadir teman-teman ya. Nah itu, tetapi ketika dikatakan, Pak, Bapak itu stres, terlalu banyak pikiran. Enggak Pak, saya tuh enggak terlalu banyak pikiran, saya cuma berpikir tentang penyakit saja. Nah itu teman-teman ya, padahal setiap harinya itu pola pikirnya itu terganggu teman-teman ya.
Pagi-pagi kita berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, berpikir tentang rasa tidak nyaman. Jam 9-nya berpikir juga seperti itu. Jam 12-nya berpikir juga seperti itu. Sampai malam menjelang mau tidur saja. Kita itu berpikirnya seperti itu, teman-teman ya. Dan ketika dikatakan, Anda itu stres, terlalu banyak pikiran. Enggak, Pak. Selalu saya seperti itu. Padahal setiap harinya itu sibuk dengan pola pikir kita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Nah itu, teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan hal seperti itu, terima saja teman-teman. Dan ketika kalian menerima kemudian menyadari, nanti juga kalian tanpa dikasih tahu juga kalian mempunyai jalan keluarnya sendiri gitu teman-teman, tanpa dikasih tahu. Oh iya ya, gue itu sekarang sedang stres, berpikir tentang penyakit. Ya sudah, alihkan saja pola pikirnya dengan cara seperti apa? Banyak sekali teman-teman ya untuk mengalihkan pola pikir seperti itu. Bisa dengan kebahagiaan-kebahagiaan teman-teman ya. Kita melihat yang bahagia-bahagia, mendengar yang bahagia-bahagia, melakukan aktivitas yang bahagia-bahagia. Dan akhirnya ya lupa tentang hal-hal negatif teman-teman ya. Nah itu, nah makanya untuk pola pikir negatif itu tidak bisa tidak bisa dilawan, tidak bisa dihilangkan teman-teman ya. Hanya bisa dialihkan gitu teman-teman dengan cara ya kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Kita dihilangkannya itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah itu teman-teman ya, rasa sedih diobati dengan rasa bahagia gitu teman-teman. Rasa takut gitu teman-teman ya, diobati dengan pemahaman tentang keberanian. Kan selalu seperti itu teman-teman. Itu wajarnya memang seperti itu gitu teman-teman. Nah, makanya di setiap video itu saya selalu mengajak sama teman-teman itu, mari berpikir dengan logik ya. Mari berpikir dengan logika saja gitu teman-teman ya, biar kalian itu tidak selalu berandai-andai kemana-mana. Nah itu teman-teman, karena jujur ya sepengalaman saya waktu terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, kita itu lebih dikuasai ke pemikiran-pemikiran negatif gitu teman-teman ya. Jadi kurang berpikir dengan logika lah gitu teman-teman ya. Jadi ketika ada rasa tidak nyaman, berpikirnya wah ini mendekati kematian. Padahal bukan teman-teman ya. Rasa tidak nyaman itu jangankan untuk orang-orang yang terkena gangguan asam ya, orang normal saja ada kalanya mengalami hal seperti itu. Nah itu teman-teman, tetapi sialnya untuk orang-orang yang kena asam itu merasakan tidak nyaman itu setiap hari teman-teman ya. Kenapa bisa setiap hari? Ya karena kitanya sedang sensitif teman-teman ya. Sensasi sedikit kita dirasakannya sangat besar, terlalu merasa-rasakan, akhirnya ya setiap hari kita merasakannya, sering kita mengalaminya. Padahal kalau misal kitanya tidak terlalu merasa-rasa gitu teman-teman ya, mungkin sensasi itu akan mudah lewat. Nah itu teman-teman ya, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang merasakan sendiri ya bahwa Anda itu sehat gitu teman-teman ya. Jadi biar kalian itu tidak mengalami kebingungan gitu teman-teman ya, karena saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ada kalanya mengalami fase seperti itu gitu teman-teman ya, mengalami kebingungan tentang kesehatan. Gua nih sekarang itu sudah sehat atau belum? Kalau dikatakan sudah sehat gitu teman-teman, kok sekarang masih merasakan lemah, letih, lesu, kemudian mengalami kebingungan juga gitu teman-teman. Kalau dikatakan belum sehat, kok sekarang itu gua tuh sekarang sudah bisa beraktivitas, bisa jalan-jalan, bisa ngobrol dengan orang lain, bisa bercanda dan sebagainya. Nah itu teman-teman, nah makanya ketika kalian sedang mengalami hal seperti itu, cobalah rasakan sendiri teman-teman, jawabannya ada dalam diri kalian masing-masing gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalian selalu berpikir tentang merasa sakit, masih merasa sakit, insya Allah kalian pasti bakalan selalu merasa sakit. Sepengalaman saya memang seperti itu teman-teman ya. Tetapi kalau seandainya kalian selalu berpikir gua sekarang sehat, gua sekarang sembuh, gua sekarang sedang strong-strongnya gitu teman-teman, lagi semangat-semangatnya, maka yang akan lebih dominan kalian rasakan gitu teman-teman ya, kalian sehat karena memang pada dasarnya kalian sudah sehat teman-teman ya. Nah itu, nah tetapi kenapa Pak dikatakan sekarang sudah sehat tetapi ini medisnya belum membaik? Medisnya jangan dilihat teman-teman ya, medisnya cuma 1%, menjaga pola makan saja sudah beres teman-teman ya. Yang lebih kalian lebih menguasai kalian itu di pola pikir sebetulnya ya. Kalian itu selalu merasa menderita, selalu merasa terpuruk gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya rasa-rasa itu dibuang teman-teman ya. Kalian harus bangkit teman-teman, kalian harus semangat, kalian harus berdiri ya. Kalian sehat karena memang pada dasarnya kalian sehat.
Nah itu teman-teman ya, jangan terlalu kalian itu dikuasai dengan pola pikir yang negatif gitu teman-teman, karena ketika pola pikir kalian yang negatif itu selalu dituruti gitu teman-teman ya, ruang lingkup kalian itu kan menjadi terbatas. Nah itu teman-teman, selalu merasakan penderitaan, selalu merasakan lemah gitu teman-teman. Tetapi berbeda ketika kalian lawan teman-teman ya, gua sehat, gua sembuh, gua ini harus bangkit. Kalian pasti akan bangkit, kalian pasti bakalan sembuh, kalian pasti bakalan merasakan kalian itu sekarang sudah sehat, karena memang pada dasarnya kalian sudah sehat. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang seputaran merasakan sendiri kesehatan dan kesembuhan gitu teman-teman. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian, semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian ya, minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang kalian sedang merasakan ini itu dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis teman-teman ya. Dan kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali teman-teman ya. Dan kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, santikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.